yang tidak dihadiri oleh pihak buruh ketika Dewan Pengupahan melakukan upah. Terima kasih. Kami luruskan bahwa kami bukannya tidak hadir dalam sidang terakhir Dewan Pengupahan, tetapi kami konsisten. Ya, sebelum itu kami memang menginginkan supaya bertemu dengan Pak Jokowi dulu. Ya, tujuan kami ada beberapa pandangan kami untuk supaya itu disampaikan langsung pada Jokowi. Biar itu diketahui seperti apa sih kondisi Jakarta ini. Kenapa buruh misalnya menuntut upah 3,7? Tentu kan ada argumentasi yang cukup logik di situ. Di awal mengapa tidak menghadiri acara Dewan Pengupahan tanggal 31 itu sebelumnya? Ya, kan kami sebelum itu kan bertemu dengan salah satu stafnya Pak Jokowi. Ya kan kami minta, Pak, kami mau bertemu dengan Pak Jokowi. Lalu kami diinformasikan bahwa Pak Jokowi hari ini tidak ada di tempat. Nah, lalu kami kapan ada? Nantilah minggu depan. Oke, kalau gitu kita schedule minggu depan, tetapi kami berpesan supaya sebelum kami bertemu dengan Pak Jokowi, jangan ada sidang Dewan Pengupahan. Dan itu diambil oleh Pak Heru. Pak Heru itu adalah stafnya Pak Jokowi. Artinya orang mungkin jabatan di sana itu sudah eselon lah ya. Ya kan? Dan kami percaya karena memang beliau menyatakan bahwa saya ini stafnya Pak Jokowi. Jadi jangan sekali lagi saya tegaskan bahwa bukan berarti kami tidak mau hadir dalam sidang pengupahan. Kemudian dari awal waktu sidang di dinas, ya kan, dari unsur buruh itu sudah mengusulkan angka KHR itu 2.767 dan itu masuk dalam berita acara. Semestinya kalau Apindo ada angka, tentu buruh harus ada angka, dan angka dari buruh itu harus sampai kepada gubernur. Yang kami pertanyakan hari ini, ya, angka yang diusul buruh itu tidak sampai kepada Jokowi. Di mana? Disembunyikan di mana angka buruh itu? Apakah sebenarnya terdengar angka tersebut ketika saya rapat Dewan Pengupahan? Kembali lagi saya katakan tadi, kalau buruh waktu itu datang, itu akan muncul ke gubernur. Karena tidak akan mungkin dan kami rekomendasikan angka dari buruh sedangkan mereka tidak datang. Jadi akhirnya waktu itu yang muncul itu dua angka, angka dari pengusaha dan angka dari pemerintah. Tadi saya sudah menunjukkan. Ini kan persoalan miskomunikasi. Artinya otoritas kebijakan yang diambil oleh gubernur itu kan mempertimbangkan usulan dua pihak. Nah, di sini yang menjadi persoalan adalah tadi dikatakan bahwa angka yang diusulkan buruh itu justru itu tidak diakomodir. Ya kan, bahkan itu masuk dalam berita acara. Dan yang menjadi pertanyaan kami, kenapa sudah komitmen dengan Pak Heru yang tadi saya tegaskan bahwa itu stafnya Pak Jokowi, kemudian ya itu dikangkangi. Ya kami itu dibohongi sebenarnya. Kalau menyangkut masalah itu, Dewan Pengupahan itu punya tata tertib sendiri. Artinya kami tidak boleh diintervensi siapapun. Oh, kita punya agenda, sidang-sidang kita harus kita lakukan. Dan ada deadline ya? Ada tatip internal dalam pengusaha kan? Di Dewan Pengupahan. Pengupahan. Di sana ada tatip kita. Itu pertama. Yang kedua adalah kita berpijakan kepada aturan. Impres mengisyaratkan deadline tanggal 1 November. Kita dasarnya itu. Jadi artinya apa? Mau gubernur pun waktu itu meminta itu ditunda, kami mungkin menolak. Karena apa? Dasar kita sudah jelas. Tanggal 1 November. Kenapa 1 November? Ya ini lagi lah analogi tadi Pak yang katakan bahwa sebetulnya buruh menuntut hak mereka juga ingin sama dalam kesetaraan. Harapan kami mereka datang. Karena kami bahkan tidak mau melesetkan. Saya harapkan supaya itu jangan dijadikan sebagai alasan pembenar. Saya sudah terangkan sejak awal bahwa ketidakhadiran kami usul buruh karena kami konsisten dengan apa yang sudah disepakati dengan Pak Heru. Nah itu mungkin yang tidak tahu ya. Pertanyaan kami justru kenapa kemudian ya kan Pak Heru dan Pak Jokowi justru mengingkari. Nah itu mungkin yang harus Pak Heru bukan anggota Dewan Pengupahan. Betul, jadi dia itu pejabat birokrat. Jadi kalau saya kan mengamati bahwa ini ada persoalan miskomunikasi yang terputus, dan kedua ada ketidakpuasan, kemudian ada otoritas yang dimiliki oleh Dewan Pengupahan yang tidak bisa diintervensi. Jadi persoalan yang kedua kan ada jebakan terhadap deadline itu sendiri. Kalau menurut pengamatan saya, kalau posisi Pak Gubernur dalam hal seperti ini, memang ada pihak yang merasa dirugikan, misalnya Dewan Buruh, teman-teman dari buruh, karena tuntutan dan usulannya itu mungkin tidak sampai atau tidak, kita tidak tahu dalam hal itu. Tapi itu resmi Pak. Itu berdasarkan sebentar Pak. Jadi kan usulan itu adalah Dewan Pengupahan Unsur Buruh, bukan buruh-buruh. Dan itu masuk dalam berita acara, saya mengulangi lagi itu. Dan kenapa angka itu tidak diakomodir? Tapi sebetulnya juga buruh sudah mengetahui bahkan 1 November ada deadline untuk menentukan UMP bukan secara nasional. Tentunya buruh tahu kan?
Ya, tapi kan ini artinya tidak bisa dilanggar oleh Pemprov DKI Jakarta maupun supaya ini tidak deadlock, makanya berharap supaya bertemu dulu Pak Jokowi. Ya kan, tapi kenapa Jokowi tidak mau bertemu dengan buruh sebelum sidang ini dilakukan? Tapi ada apa? Saya ingin dikatakan ada skenario apa? 2,7 yang diminta oleh teman-teman kita serikat pekerja itu dalam perhitungan kita KHL 2014 bulan Desember. Sedangkan di aturan itu nggak ada. Jadi artinya apa? Kalau kita mengajukan angka itu, nanti orang bertanya, dasarnya apa? Kalau kita bilang itu ada perhitungan regresi dan proyeksi KHL 2015 bulan Desember. Di mana ada aturannya? Itu nggak ada aturannya. Jadi kami minta berpedoman kalau ada aturan yang ada gitu loh. Jadi kalau nggak misalnya, seandainya pun teman-teman kita serikat buruh ingin memakai itu, kalau itu adalah satu peraturan yang resmi pemerintah, kita pakai. Sama misalnya katakanlah misalnya sekarang 60 komponen. Tahun depan pemerintah katakan dalam sebuah keputusan 84 komponen, ya kita pakai. Jadi ada dasar-dasar kita memberikan aturan. Seperti itu. Sama-sama ya kita mengacu kepada regulasi. Ya kan sebagai parameter adalah komponen yang diatur dalam Permen 13 tahun 2000, Kepmen 13 tahun 2012. Ya kan yang menjadi persoalan di sana secara substansi Pak ya. Kan kami pertahankan misalnya mengangkut sewa rumah. Ya kan ini angka yang tidak ketemu dalam sidang Dewan Pengupahan. Yang kedua menyangkut transportasi. Saya jabarkan mengenai sewa rumah. Kan yang kami usulkan dan itu berdasarkan survei loh. Survei real. Angka sewa rumah di setiap wilayah ini kisaran itu 850.000 sampai dengan 1 juta. Mungkin singkatnya. Jadi bagaimana pasti akan kenaikan setiap tahun. Transport sedikit ya. Transport itu kan setiap buruh itu berangkat kerja itu minimal 2 kali ganti kendaraan, ya kan? Nah, kenapa kemudian diakomodir itu hanya asumsinya busway yang hitungannya menjadi 7.000, kemudian ditambah dengan angkutan umum berapa lah yang diusulkan pilot itu 11.500, kami mengusulkan 13.000. Kan ada selisih di situ. Baik, silakan Pak ya. Nih, mungkin ini satu hal yang menarik dari konteks adanya perdebatan dan persoalan perbedaan cara pandang. Saya berpikir bagi Pak Jokowi tahun depan, saya kira ada baiknya supaya terkait dengan upah buruh. Jangan tahun depan, tahun ini Pak. Karena maksudnya tahun depan itu dalam konteks ini kan Pak Jokowi pengelolaan kota dalam konteks tadi ada persoalan upah sewa rumah, transportasi. Saya berpikir suatu saat memang perlu ada kita pertimbangkan misalnya bagaimana penyediaan rumah bagi buruh itu menjadi bagian dari konteks kebijakan pengembangan pembangunan perburuhan. Dalam konteks gini, sebetulnya kalau ada penyediaan rumah susun sewa bagi buruh mungkin yang dekat dengan tempat bekerja, itu lebih membantu mereka dalam kebutuhan transportasi yang bisa dikurangi. Pertanyaannya, kebijakan itu belum sampai ke sana. Lalu bagaimana? Apa spare waktu ini? Betul. Apa buruh harus tidak punya rumah? Oke, baik. Kita nanti masih ada waktu Pak. Kita harus break sebentar. Jangan kemana-mana. Nanti kembali bersama lagi.